Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dan dampaknya terhadap loyalitas karyawan. Sebelum masuk materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafadia dan dua rekan teman saya yang bernama Manda Gusari dan Risma Andini. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang terjun langsung dalam mempraktekkan bagaimana cara bekerja terhadap karyawannya dan ada yang tidak. Tapi mereka sama-sama berkontribusi pada keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Nah, sedangkan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh setiap pemimpin tergantung pada lingkungan organisasi dan pola kerja anggota. Lalu ada kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja merupakan komponen penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Jika karyawan suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya ada dua komponen yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada faktor kemampuan. Faktor kemampuan di sini terdiri dari kemampuan potensi yang berasal dari IQ dan kemampuan lain yang disebut sebagai kemampuan kenyataan yang berasal dari pengetahuan dan skill. Dengan kata lain, karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata, mereka akan mendapatkan pendidikan yang memadai untuk posisinya dan terampil dalam mengerjakan tugas sehari-hari, maka mereka akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Yang kedua ada faktor motivasi. Faktor motivasi di sini terdiri dari sikap seorang karyawan dan motivasi karyawan. Apa itu bedanya? Motivasi karyawan adalah suatu bentuk dukungan dari seorang pemimpin, sedangkan sikap seorang karyawan adalah faktor motivasi tadi yang mendorong mereka untuk berusaha mencapai prestasi kerja mereka dengan cara terbaik. Materi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Apa sih maksudnya? Yaitu berbagai hal yang mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin timnya untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kinerja karyawannya. Faktornya itu ada 3. Yang pertama ada karakteristik individu, yang kedua ada budaya organisasi, dan yang ketiga ada lingkungan kerja. Faktor yang pertama itu adalah faktor karakteristik individu. Karakteristik individu adalah suatu sikap, minat, dan kemampuan, di mana kondisi ini mengindikasikan bahwa manusia merupakan penggerak dari sumber daya yang ada dalam rangka aktivitas di suatu perusahaan. Cara seorang pemimpin dalam bertindak, bersikap, dan berkomunikasi dapat mempengaruhi bagaimana kinerja karyawannya dapat meningkat. Yang kedua, ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut dalam sebuah perusahaan. Contohnya itu kayak aturan dan kebiasaan. Kalau misalnya suatu organisasi itu menekankan pada kerjasama, otomatis pemimpinnya itu cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Sedangkan kalau organisasinya itu menekankan pada hasil, otomatis pemimpinnya itu cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang tegas. Jadi, cara seorang pemimpin dalam memimpin timnya itu dapat mempengaruhi kinerja karyawannya. Yang ketiga, ada faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan bagi para karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang menyenangkan dan memberi kepuasan serta rasa nyaman sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja karyawannya. Perkenalkan, nama saya Risma Andini. Di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memotivasi, serta mengarahkan karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi pada dasarnya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi dan kondisi.
Oleh karena itu, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan tim, situasi, dan kondisi yang dihadapi. Berdasarkan karakteristiknya, gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Seorang pemimpin dapat memilih gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk organisasinya. Berdasarkan karakteristiknya, ada 2 gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan transformasional memiliki karakteristik berfokus pada inovasi dan perubahan, memberikan visi yang jelas dan menginspirasi, lalu memotivasi karyawannya untuk mencapai potensial maksimal mereka, dan membangun hubungan yang kuat dengan karyawannya dan saling percaya dengan karyawannya. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki karakteristik selalu melibatkan karyawannya dalam pengambilan keputusan, mendorong karyawannya untuk berpartisipasi dan berkolaborasi, lalu selalu menghargai setiap ide dan pendapat dari karyawannya dan membangun suasana kerja atau lingkungan kerja yang komunikatif dan terbuka. Faktor-faktor munculnya loyalitas. Yang pertama yaitu karakteristik pribadi yang termasuk di dalamnya yaitu seperti usia, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan, prestasi, asal etnis, serta ciri-ciri karakter tertentu. Yang kedua yaitu karakteristik pekerjaan, dinyatakan sebagai tantangan pekerjaan, identifikasi pekerjaan, umpan balik pekerjaan, dan pencocokan pekerjaan. Yang ketiga yaitu karakteristik desain perusahaan, yakni berhubungan dengan interior perusahaan. Mereka dimanifestasikan dalam aspek desentralisasi, formalisasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pengalaman yang didapat di tempat kerja, termasuk di dalamnya pada sikap positif terhadap perusahaan, keyakinan sikap positif terhadap perusahaan, dan juga perasaan aman. Selanjutnya, di indikator loyalitas. Menurut Saidam dikutip tahun 2000, ada 4 indikator. Salah satunya yang pertama, ketaatan atau kepatuhan, yang kedua, tanggung jawab, yang ketiga, pengabdian, yang keempat, kejujuran. Selanjutnya ada faktor-faktor munculnya loyalitas. Faktor-faktor munculnya loyalitas itu ada 4. Yang pertama, karakteristik pribadi. Yang kedua, karakteristik pekerjaan. Yang ketiga, karakteristik desain perusahaan. Dan yang keempat, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja. Berdasarkan data dan fakta yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu faktor-faktor seperti karakteristik individu, budaya organisasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan demokratis menjadi gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat yaitu loyalitas karyawan sangat penting untuk berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Apabila karyawannya berloyalitas rendah, maka akan mengganggu produktivitas dan kinerja karyawan tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.